Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali tugas pelayanan kita hari ini, yaitu hari Senin 10 Oktober 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam kitab Titus pasal 2 ayat 7. Dikatakan demikian, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita saat ini adalah nasihat Paulus kepada Titus yang tengah melayani di tengah-tengah jemaat Kreta. Tentu tujuannya agar ia sungguh-sungguh dalam pengajaran. Pengajaran di sini menunjukkan pelayanan Titus kepada jemaat Tuhan. Titus sebagai seorang hamba Tuhan tentunya harus memberikan pengajaran yang baik kepada jemaat yang dilayaninya. Oleh karena itu Paulus ingin agar Titus menjadi teladan melalui pengajaran yang disampaikan. Teladan dalam arti apa yang dia ajarkan harus sesuai dengan apa yang dilakoni. Ini merupakan suatu kewajiban yang harus dia lakukan. Karena pada saat itu banyak yang mengatakan dirinya sebagai pelayan, tapi tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya sebagai seorang pelayan dalam keteladanan hidup sehari-hari. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan supaya dia dapat menjadi teladan
dalam pengajarannya. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat 1 dikatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat yang dimaksud adalah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan dalam perilaku sehari-hari. Untuk itu, sebagai seorang laki-laki yang tua harus dapat menjadi teladan bagi kaum muda, supaya kaum muda benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus mengingatkan kepada ibu-ibu yang tua supaya mereka menunjukkan keteladanan hidup di mana mereka boleh mewariskan hidup yang berkenan kepada Tuhan, terlebih kepada perempuan-perempuan muda. Dikatakan demikian dalam ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Tanggung jawab kepada generasi tua untuk mengajarkan nilai-nilai yang baik yang menjadi teladan bagi kaum muda. Ini hendaknya dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah menjadi pengikut Kristus. Tentu saudara-saudara, hal ini juga menyapa kita pada saat ini. Hendaknya sebagai pengajar, sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat, dapat menunjukkan keteladanan hidup di tengah-tengah jemaat. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia ajarkan harus sesuai dengan apa yang dia lakoni. Saudara-saudara, dalam kehidupan akhir-akhir ini, tentu banyak orang yang dapat mengajarkan hal-hal yang besar-besar, hal-hal yang luar biasa. Tapi dalam keteladanan dia tidak dapat menunjukkan kepada orang lain. Saudara-saudaraku, disinilah sebagai orang percaya pada saat ini, terlebih buat orang tua, dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Hidup dengan penuh kejujuran untuk mengajar anak-anak, supaya anak-anak dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama. Biarlah melalui firman Tuhan mendidik setiap orang untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan menunjukkan dalam setiap tingkah laku menjadi teladan bagi orang-orang lain, sehingga nama Tuhan, sehingga gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang dapat menunjukkan keteladanan bagi setiap orang. Dan inilah yang dimaksud oleh Paulus
ajaran yang sehat. Jemaat bisa bertumbuh dengan pengajaran yang benar karena mereka menerima pengajaran yang benar itu dan yang dapat ditunjukkan oleh setiap orang yang bisa melayani dengan keteladanan hidup di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami keteladanan hidup supaya iman dan kerajaan-Mu dapat bertumbuh di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman ini. Jadikanlah kami menjadi orang yang dapat mewariskan nilai-nilai kekristenan yang benar di tengah-tengah jemaat pada saat ini. Tuhan, banyak pengajar yang tidak sesuai apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Untuk itu Tuhan, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu untuk dapat mewariskan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah jemaat, sehingga melalui keteladanan hidup orang dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada, apapun pekerjaannya hari ini. Biarlah nilai-nilai kekristenan, ajaran yang benar, boleh mereka lakukan setiap saat. Apapun yang mereka kerjakan, hendaknya menunjukkan nilai-nilai kekristenan yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.